Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat dengan tema identitas seorang hamba Kristus. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas dapat dijadikan sebagai sebuah simbol untuk seseorang atau individu agar terlihat perbedaan dengan orang lain. Pada hari ini kita belajar bagaimana identitas seorang hamba Kristus. Yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ayat 1-5 menjelaskan identitas seorang hamba Kristus. Paulus adalah seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Dari Paulus kita belajar tentang kesetiaan, ketekunan, komitmen, pengabdian, dan loyalitas kepada Tuhan. Meski demikian, Paulus tetaplah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dia sadar akan keberadaan dirinya sebagai seorang hamba, yaitu hamba Kristus. Bagi Paulus, memberitakan Injil adalah sebuah kepercayaan daripada Allah. Maka seorang hamba Kristus pun sewajarnya dapat dipercayai oleh orang lain. Paulus menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya hakim bagi semua orang. Dia tidak memegahkan dirinya sebagai seorang yang sudah berjerih lelah dalam melakukan tugasnya memberitakan Injil. Sebab bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Ia akan menerangi kegelapan dan apa yang direncanakan dalam hati manusia. Allah lah yang akan menilai dan tentunya akan memuji setiap perbuatan kita di dunia. Pasal ini kita belajar, siapapun kita, status apapun kita saat ini, kita tidak berhak menjadi hakim bagi orang lain. Tuhanlah yang akan menilai setiap manusia menurut perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kedua, merendahkan diri. 1 Korintus 4 ayat 6-21 membicarakan tentang perpecahan dalam jemaat Korintus. Paulus mengingatkan mereka atas kesombongan diri dengan apa yang mereka miliki, membangga-banggakan pewarta tertentu dan menjelekkan yang lain. Kesombongan dan kebanggaan diri menggerogoti mereka. Paulus melihat kesombongan itu atas dasar ada orang yang mengutamakan diri sendiri dan menganggap diri penting. Begitu parahnya kesombongan mereka sampai Paulus mengulangi lagi di ayat 18 dan 19. Sikap ini mungkin dikarenakan kelimpahan talenta dan karunia rohani mereka. Atas kesombongan itu, Paulus menasihatkan mereka supaya belajar merendahkan diri. Dalam hal ini, Paulus meminta mereka mengikuti teladannya, dikarenakan ia sendiri telah menuruti teladan Kristus. Dalam ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dalam konteks jemaat Korintus, bahwa ada orang yang membangun jemaat tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Allah. Kefasihan berbicara tidaklah begitu penting untuk membangun jemaat. Kekuatan Allah lah yang merupakan unsur yang terdalam. Kekuatan Allah merupakan dasar yang memperkokoh persekutuan satu jemaat. Jadi, pembentukan satu jemaat tidak bisa tanpa bantuan kekuatan Allah. Hal inilah yang Paulus nyatakan bagi mereka. Dari pasal ini kita belajar, berdasarkan prinsip dunia, sangat sulit bagi seseorang untuk merendahkan diri. Kita lebih tertarik mengejar kuasa dan berada di atas orang lain. Hampir tidak ada orang yang dengan sadar mau berada di bawah orang lain. Kunci merendahkan diri adalah menanggalkan kesombongan, kebanggaan diri, dan
status sosial yang kita sandang. Hanya dengan merendahkan diri, kita dapat belajar meneladani Kristus. Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.